Hai, baik, pelajaran berikutnya saya di sini mau membahas tentang ya eh te sumimasen sama te arigatou gozaimasu ya. Nah, singkat ya, ungkapan singkat permintaan maaf dan penghargaan. Nah, kita tahu kalau untuk ucapan-ucapan singkat atau ucapan yang sering kita ucapkan itu banyak ya, dari mulai aitsatsu misalkan ohayo gozaimasu, konnichiwa, shitsureishimasu, gomenasai. Nah, kita juga sudah tahu kalau misalkan ada ucapan contoh misalkan di sini ada sumimasen ya, sumimasen ya. Kemudian jangan salah, kalau misalkan Anda mendengarnya suimasen ya, itu jangan disalahkan ya. Sumimasen itu jelas ya, sumimasen, tapi hatsuongnya terkadang orang Jepang juga menyebut suimasen ya, suimasen ya. Artinya di sini tidak ada salah ya, artinya sama, artinya maafkan saya atau maaf gitu ya. Nah, kemudian untuk arigatou gozaimasu ya. Arigatou gozaimasu itu ungkapan terima kasih ya, dimana kita dikasih sesuatu apapun, jenis apapun, mau sekecil apapun ya. Itsumo arigato. Jadi orang Jepang itu itsumo arigato artinya dikasih gimana pun, dikasih pelajaran, dikasih apa, soalnya selalu terima kasih dan terima kasih. Ya. Nah, kemudian untuk Shitsureishimasu ini biasanya ya atau diartikan sebagai permisi ya. Itu digunakan saat seseorang akan memasuki kantor ya. Misalkan ya ke kantor atasan, ke rumah, kenalan ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada gomenasai ya. Gomenasai di sini adalah artinya ya, sama-sama maaf ya, artinya maaf ya. Tapi ya ada perbedaannya ya. Untuk gomenasai di sini biasanya lebih cenderung ya itu digunakan untuk meminta maaf pada ya, anggota keluarga atau teman dekat ya. Tapi dengan apa? Dengan tingkat kesalahan itu kecil. Artinya ya, kalau sumimasen di sini ya, kalau misalkan kita melakukan hal-hal kecil ya, bukan kesalahan-kesalahan kecil, itu kita bisa menggunakan gomenasai ya, gomenasai. Nah, gomenasai itu biasanya kalau anak ya di dalam keluarga itu suka mengucapkan gome gitu kan ya, atau misalkan kita ya kepada teman kita sebaya atau seumuran, kita juga bisa mengucapkan gomenasai gitu kan ya. Nah, kemudian untuk gomenasai di sini ya, tingkat kesalahannya kecil, artinya tidak terlalu fatal ya. Misalkan kita nyenggol orang, misalkan gomenasai, gome gitu kan ya. Nah, untuk orang Jepang sendiri menyebutnya juga terkadang cukup dengan gome gitu kan, gomenasai sebetulnya ya. Nah, kemudian Otsukare sama desta ya, Otsukare sama desta. Otsukare sama desta itu sering kita ucapkan ya di saat atau setelah kita beraktivitas. Ya, misalkan selesai sekolah, selesai kerja sama, selesai bekerja ya. Jadi segala aktivitas, setelah selesai melakukan aktivitas itu biasanya orang Jepang ya menyebutkan Otsukare sama desta atau Otsukare sama des ya, yang artinya terima kasih atas pekerjaan Anda atau terima kasih atas jerih payah Anda. Artinya di sini ada rasa ya menghargai satu usaha gitu, sesuatu usaha. Misalkan teman dengan teman juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, artinya dia sudah berusaha ya. Nah, kemudian Gokuro sama desta ya, Gokuro sama desta juga sama artinya dengan Otsukare sama desta, cuman beda yang mengucapkannya nanti ya. Nah, untuk Gokuro sama deska mempunyai arti yang sama, yaitu terima kasih atas jerih payah Anda atau terima kasih atas pekerjaan Anda ya. Nah, cuman Gokuro sama desta ini biasanya lebih cenderung itu digunakan oleh orang-orang yang memang apa berwibawa, atau artinya punya jabatan-jabatan tertentu atau istilahnya berwibawa lah ya, misalkan saco kepada karyawannya misalkan ya, atau guru sama siswanya gitu kan ya, jadi usianya lebih
tua ya, itu biasanya menggunakan Gokuro sama Desta ya. Nah, Gokuro sama Desta ya. Kemudian sensei, boleh nggak kalau kita menggunakan Gokuro sama Desta ya. Nah, lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau kita misalkan pengucapannya kepada Sacho, kepada usianya yang lebih tua daripada kita, ya itu tidak boleh lah tentu ya. Artinya bisa merusak hubungan ya. Artinya bisa merusak hubungan antara kalian dengan Sacho kalian ya. Kenapa? Ya disebut ya kurang sopan gitu ya, Gokuro sama Desta gitu kan. Nah, kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan Sacho sang kita mengucapkan Gokuro sama Desta, nah kita jawabnya jangan Gokuro sama Desta, tapi ya Otsukare sama Desta ya. Jadi untuk penggunaan Gokuro sama Desta itu biasanya buat orang-orang misalkan orang Jepang ke kita ya nggak apa-apa gitu kan ya. Kemudian kita jawabnya Otsukare sama Des atau Otsukare sama Desta, itu nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya sendiri ya, terkadang teman sendiri yang suka mengucapkan itu, hai Gokuro sama ya, Gokuro sama Desta, Gokuro sama gitu kan, hai Gokuro sama, biasanya ya udah saking akrabnya gitu ya. Artinya kalau memang kita sudah akrab ya nggak jadi masalah sih, kan teman gitu ya. Nah, kemudian di sini ya tentu kalian juga harus tahu ya, Otsukare sama Desta. Otsukare sama Desta itu asal katanya daripada Otsukare. Otsukare sama Desta asal katanya dari ya sukaremas ya, sukaremas lelah, sukareta, sukareru. Nah, itu asal katanya. Kenapa di sini ada o? Ya, o di sini fungsinya yaitu untuk menunjukkan rasa hormat seseorang terhadap lawan bicara ya. Contohnya misalkan ya kita ingin menunjukkan rasa hormat kita kepada lawan bicara, misalkan si A, misalkan lawan bicara kita, untuk menunjukkan rasa hormat bisa menggunakan o ya. Misalkan kita juga dulu udah ya kita pelajari itu yang o itu, misalkan o mizu misalkan ya, mizu itu kan air ya. Sebagai rasa hormat kita misalkan boleh menggunakan o gitu kan, o mizu. Osake misalkan ya, kane juga, kane o kata depannya, kata bantunya sebagai rasa menunjukkan rasa hormat kita, jadi o kane ya. Misalkan contohnya misalkan gini ya, omizu ikaga desu ka gitu kan, misalkan boleh seperti itu ya. Jadi otsukare sama desta itu asal katanya yaitu jadi ya sukaremas, sukareru atau lelah ya. O di sini fungsinya yaitu untuk menunjukkan rasa hormat saja. Kemudian ya sukare ya, sukare ya, sukare itu asal kata dari sukareru ya, sukareru yang artinya lelah atau menjadi lelah ya, sukaremas ya. Nah, kemudian untuk desta, desta di sini kita tahu kalau desta itu adalah bentuk lampau. Bentuk lampau yaitu sebuah kata yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut atau tindakan yang digambarkan dalam kalimat tersebut itu telah terjadi. Jadi ya, sebuah kejadian yang sudah berlalu yaitu menggunakan kalimat desta ya. Jadi kalau belum berlalu, belum selesai, jangan menggunakan desta ya. Nah, itu. Jadi otsukare sama desta di sini asal katanya dari sukareru, otsukare sama desta ya, yang artinya terima kasih atas kerjasamanya atau terima kasih atas pekerjaannya ya. Nah, di sini saya juga akan membahas ya tentang nah ya, meminta maaf ya dengan bentuk T ya, bentuk T plus sumimasen atau gomen nasai ya. Nah, tadi gomen nasai saya udah jelaskan, yang mana gomen nasai itu punya arti ya maaf, sama-sama maaf, tapi ya menunjukkan tingkat kesalahannya kecil ya, artinya bisa menggunakan kode gomen nasai. Nah, di sini ada pola kalimat te sumimasen ya. Te sumimasen itu apa sih? Te sumimasen kok baru dengar? Enggak baru dengar, kalian mungkin ya baru ini ya. Nah, untuk te sumimasen di sini fungsinya yaitu ya meminta maaf ya, meminta maaf dengan menyebutkan alasan ya.
Jadi meminta maaf itu alasannya apa? Contohnya misalkan jujur konyong datang sekonyong-konyong sumimasengnya apa? Ya. Sumimasengnya misalkan karena misalkan terlambat kah atau apa misalkan ya. Ya. Atau karena misalkan tidak bisa datang kah atau apa gitu kan. Maaf saya nggak bisa datang gitu kan. Nggak bisa kan kita sekonyong-konyong sumimasengnya apa? Nah, di sini fungsinya te sumimaseng yaitu untuk meminta maaf dengan menjelaskan ya apa ya sebabnya apa gitu ya. Jadi menyebutkan sebabnya gitu. Ya. Di sini yang digunakan pola kalimatnya yaitu bentuk te ya. Te plus sumimaseng. Ya, sebagai contoh di sini misalkan repoto ga ya okurarete sumimaseng. Maaf, laporannya terlambat gitu kan. Repot itu kan laporan ya. Nah, kemudian sebagai contoh lagi yang kedua ya. Misalkan saya tuh udah lagi di kantor misal ya. Saya di kantor ada tamu, saya lagi ngobrol dengan tamu gitu kan. Ya. Nah, pada saat lagi ngobrol ya, misalkan anak saya itu ya berisik atau mengganggu ya, artinya dia berisik ya kan misalkan. Nah, di sini saya juga minta maaf, artinya minta maaf dengan menjelaskan ya apa kenapa saya minta maaf, saya jelaskan ya permintaan maafnya yaitu dengan bentuk T ya. Contohnya misalkan di sini yang kedua kodomo ga urusaku te sumimasen ya, maaf ya ya anak saya berisik gitu kan. Nah, kemudian mungkin di sini kalian harus tahu juga ya. Untuk bentuk T ya, untuk kata sifat I itu kalian harus merubahnya dulu ke bentuk ya kute ya. I-nya dihilangkan ya, ditambahkan kute. Kalau misalkan ya urusai berarti urusaku te ya, I-nya hilang ya. Ya. Atau misalkan kurai ya gelap berarti kura kute ya. Kura kute heya ga kura kute sumimasen misalkan maaf kamarnya gelap atau maaf kamarnya sempit heya ga ya sema kute sumimasen misalkan ya gitu ya seperti itu. Kemudian CC gimana nih kalau bentuk misalkan bentuknya bentuk negatif ya, misalkan ya konai misalkan datang ya, konai kan tidak datang. Nah, untuk yang negatif ya itu kalian tinggal menambahkan ya kute, i-nya dihilangkan ya tambahkan kute. Dan biasanya kalau untuk kata kerja itu biasanya menggunakan potensial ya. Contohnya misalkan apa? Tidak bisa datang misalkan ya. Bukan kuru koto ga dekinai apa dekinakute sumimasen, yaitu sebetulnya bisa saja akan tetapi lebih cenderung menggunakan ke bentuk potensial. Misalkan ya tidak bisa datang itu kan koraremas ya, berarti korarenai ya. Korarenai ya kyo benkyo ni koa ya koarenai ya koaranai koarimas koaranai ya koaranai ya koaranakute sumimasen misalkan seperti itu ya. Atau misalkan lagi misalkan tidak tahu misalkan wakarana kute sumimasen misalkan ya, wakaranai ditambahkan i ya ditambahkan ya kute, jadi i-nya kalian ganti dengan kute, wakarana kute sumimasen ya, artinya saya minta maaf saya nggak tahu gitu kan itu. Jadi alasannya minta maaf itu apa gitu kan. Nah, makanya di sini fungsinya T di sini adalah untuk menjelaskan sebab minta maafnya ya. Nah, kemudian biasanya kita juga ya dikirim apa namanya itu WA kah atau misalkan message kah atau apa. Biasanya kita telat jawab, aduh maaf ya, baru balas, maaf ya, baru apa namanya, baru telepon misalkan gitu. Nah, di sini contoh yang ketiga ya. Di sini kanjinya kanji henji ya. Henji itu jawaban. Ya. Henji ga okurarete ya. Moshiwake arimasen. Kok sensei beda moshiwake arimasen sama dengan sumimasen yang di atas? Nah,
Untuk moshiwake arimaseng sama dengan sumimasen itu tidak ada perbedaan, sama-sama minta maaf. Cuman yang membedakannya di sini adalah tingkat daripada kesopanannya ya. Ini lebih sopan daripada sumimasen ya. Misalkan henji ga okurarete sumimasen ya. Misalkan kalian itu dikirim SMS sama seseorang atau WA sama seseorang, kalian baru bisa balas henji ga okurarete sumimasen gitu kan. Atau bisa juga bentuk sopannya yaitu henji ga okurarete moshiwake arimasen ya, itu bisa kalian gunakan. Nah, kemudian selain daripada sumimasen ya, kemudian moshiwake arimasen, ada juga yang lebih sopan ya. Tentu manusia juga sama ya, artinya ada yang pintar, ada yang lebih pintar, ada yang istimewa gitu. Nah, ini juga kalau bisa dibilang levelnya seperti itu. Kalau sumimasen ya bagus ya. Ya, kemudian moshiwake arimasen lebih bagus gitu kan. Kemudian kalau moshiwake gozaimasen apa? Yaitu istimewa, mungkinnya bahasanya lebih sopan gitu. Cuman yang saya tahu kalau untuk moshiwake gozaimasen dan moshiwake arimasen, tingkat kesopanannya itu lebih tinggi. Satu. Terus yang kedua ya, tingkat penyesalannya juga lebih tinggi. Artinya apa? Misalkan ya, kalau kita misalkan mengucapkan moshiwake gozaimasen, mohon maaf ya di sini. Mohon maaf di sini ya diikuti dengan rasa penyesalan yang tinggi ya. Artinya kalau misalkan orang itu melakukan kesalahan, dia rasa penyesalannya besar gitu ya. Rasa penyesalannya besar. Atau beginilah. Misalkan kita membuat suatu barang ya. Barang itu kita buat, kalau misalkan barang itu misalkan masih kita buat kemudian melakukan kesalahan, barang itu salah cetak atau apa, nah itu mungkin ya kalau misalkan rusak masih bisa diperbaiki, ya itu bisa saja menggunakan ya sumimasen, artinya tidak begitu fatal. Tapi kalau kesalahan itu fatal sehingga bisa bilang wah ini nggak bisa diperbaiki lagi, artinya ini gagal, produk gagal, otomatis kan rugi ya. Nah di situ akan timbul rasa penyesalan, aduh gimana ini gitu kan ya. Nah untuk mengikuti rasa penyesalan tersebut, rasa penyesalannya lebih besar ya, itu bisa menggunakan moshiwake gozaimasen. Artinya moshiwake gozaimasen di sini dia menyesal, rasa penyesalannya lebih tinggi, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi lagi gitu ya, hal-hal seperti itu gitu kan, moshiwake gozaimasen ya. Nah di sini henji ga okurarete ya moshiwake gozaimasen ya. Misalkan itu panas sama saco ya, misalkan sama saco dikirim SMS ya, nggak barunya dibalas-balas gitu, aduh saco ini wah nge SMS ya atau nge WA gitu kan ya, nggak kebalas nih, baru bisa balas, nyesel saya ini, siapa tahu dia ada perlu apa atau apa gitu kan ya, dan dia mengucapkan moshiwake gozaimasen ya itu. Nah itu ya, jadi bentuk T di sini, T sumimasen fungsinya yaitu meminta maaf dengan menceritakan ya unsur atau alasan ya permintaan maaf tersebut ya. Nah untuk sumimasennya bisa juga pakai gomenasai juga bisa ya, tapi dilihat dulu cara penggunaannya, kepada siapa kita menggunakannya ya. Oke. Berikutnya di sini juga ada ya berterima kasih ya, dengan bentuk T ya, sama seperti yang tadi ya. Kita harus menyebutkan dulu kenapa berterima kasih ya. Misalkan di sini ya, nani te kurete arigatou gozaimasu ya. Jangan sekonyong-konyong arigatou gozaimasu. Konyong-konyong arigatou gozaimasu ya nggak bisa. Kita harus menyebutkan dulu kenapa, apa yang menyebabkan kita harus berarigato gitu ya. Berterima kasih dengan bentuk T ya. Misalkan di sini pola kalimatnya, cara pembuatannya yaitu te kurete plus arigatou gozaimasu. Rei. Contohnya misalkan ya. Misalkan kalian dikasih tahu bahasa Jepang atau dikasih tahu kanji atau cara menulis hiragana misalkan.
Misalkan hiragana no kaki kata o oshiete kurete arigatou gozaimasu. Artinya berterima kasih ya, sudah sudah mengajarkan ya cara menulis hiragana. Nah, caranya di sini kalian tinggal menambahkan bentuk T ditambahkan kurete tambah arigatou gozaimasu ya. Contohnya yang kedua misalkan kite ya datang. Kite kurete arigatou gozaimasu. Artinya mengucapkan terima kasih udah datang gitu kan ya. Atau misalkan terima kasih udah dituliskan atau terima kasih udah menuliskan, misalkan kaite kurete arigatou gozaimasu. Atau terima kasih udah dikirim ya, misalkan. Bisa juga misalkan okute kurete arigatou gozaimasu ya. Nah, contoh yang ketiga di sini bukan kurete tapi kudasate ya. Nah, kudasate di sini itu bentuk sopan daripada ya kurete. Artinya kudasate lebih sopan ya daripada kurete. Contohnya misalkan di sini sama yang tadi. Nihongo oshiete ya. Kudasate arigatou gozaimasu ya. Pola kalimatnya sama sebetulnya dengan kurete. Contohnya misalkan Nihongo oshiete kurete arigatou gozaimasu ya. Nihongo oshiete kudasate arigatou gozaimasu ya. Cuman yang membedakan tingkat ya kesopanannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang terbaik, kenapa enggak kita ucapkan yang ini gitu kan. Kalau selama ini kalian mungkin taunya hanya ya kurete. Oh, ternyata di balik kurete itu masih ada kok yang lebih sopan ya, yaitu kudasate. Kenapa enggak kita pakai gitu kan. Nah, silahkan kalian pergunakan. Nah, misalkan sama juga ya, sudah datang. Terima kasih ya udah datang gitu kan. Nah, datang itu kan asal katanya kimas, kita rubah ke bentuk T. Jadi kite kudasate arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah datang. Atau ya misalkan contoh yang berikutnya misalkan makasih ya udah beliin rokok gitu kan misalkan. Ya. Tabako kate kurete arigatou gozaimasu. Atau tabako kate kudasate arigatou gozaimasu. Nah, ya bisa seperti itu. Ya. Biasanya kan kita juga seperti makasih ya udah beliin minuman, misalkan nomimono kate kudasate arigatou gozaimasu. Ya. Nomimono kate kurete arigatou gozaimasu. Ya, itu bisa digunakan. Nah, di sini tadi saya bilang ya kite kudasate arigatou gozaimasu. Makasih udah datang. Ya. Nah, untuk kata datang bisa juga ada yang lebih sopan yaitu oide ya. Oide ya. Oide kudasate arigatou gozaimasu ya. Artinya makasih udah datang gitu kan. Terima kasih sudah datang. Atau misalkan terima kasih udah datang ke pati saya ya. Misalkan pati ini ya. Oide kudasate arigatou gozaimasu ya. Nah, itu bentuk sopan daripada bentuk datang ya. Ada kite, ada oide ya. Kemudian ada lagi yang lebih sopan lagi ya bentuk datang itu, yaitu irashi ya. Asal katanya irashai ya. Irashite kudasate arigatou gozaimasu. Artinya sama dengan yang tadi. Kite kudasate arigatou gozaimasu. Oide kudasate arigatou gozaimasu. Irashite kudasate arigatou gozaimasu ya. Nah, jadi pola kalimat arigatou di sini juga ya fungsinya ya yaitu tadi yaitu menyebutkan alasannya kenapa berterima kasih. Caranya yaitu bentuk T ditambahkan kurete arigatou gozaimasu atau bentuk T ditambahkan kudasate tambah arigatou gozaimasu ya. Itu aja dulu dua ya. Kemudian ya kalian harus bisa ya, artinya apa, harus bisa menerapkan apa yang kalian tahu, apa yang kalian pernah pelajari itu harus kalian terapkan. Artinya kalau yang dulu hanya taunya misalkan ya kurete arigatou gozaimasu ta gozaimasu ya, sekarang misalkan kudasate misalkan ya, nah itu silahkan kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengucapan berterima kasih gitu kan ya.
oh udah diberikan minuman sama teman, bilang aja ya, sebagai rasa hormat saya, rasa bangga saya, misalkan boleh juga, nomimono kate kurete arigatou gozaimasu, nomimono kate kudasate arigatou gozaimasu. Atau misalkan Sensei Yagi juga misalkan apa namanya, membelikan sesuatu misalkan ya, misalkan membelikan apa, misalkan membelikan sepatu baru, misalkan Sensei atarashi kutsuo kate kudasate arigatou gozaimasu ya. Ya, siapa tahu Sensei Melinda juga ngasih uang 1 juta misalkan, ya bilang aja makasih gitu ya. Sensei okane o ya, toh misalkan ngasih minjem ya, ngasihnya nggak ngasih di mana ada orang ngasih ini ya, ngasih minjem maksudnya. Berarti kalau misalkan ngasih minjem, okane o kaste kurete arigatou gozaimashita, atau okane o kaste kudasate arigatou gozaimashita ya. Terima kasih, selalu berterima kasih ya. Nah, itu sebagai pembahasan mungkin ya, itu sebagai tambahan aja. Nah, silahkan untuk yang pola kalimat ini juga saya minta contohnya. Untuk yang tadi te sumimasen sama dengan te kudete arigatou gozaimasu atau te kudasate arigatou gozaimasu, itu masing-masing minta 2 contohnya ya, masing-masing 2. Oke, itu aja mungkin ya untuk saat ini ya, untuk pembelajaran haji ini ya. Untuk contoh pola kalimatnya saya tunggu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ada kekurangan atau ada kesalahan, tolong untuk harap dikoreksi, terutama untuk Sensei Tachi ya. Saling mengoreksi aja ya. Hai minasang, kyou no jugyo wa kokomade de owarimasu ya. Goseichou arigatou gozaimasu. Mata asta ne. Hai.